Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha litafriqi bainal halali wal haram. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mannu bin ni'amil jisam. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufaddal ala kullil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pelajaran kita masih bertalian pada dibolehkannya seseorang atau orang-orang yang dalam kondisi syiddatul khauf, walaupun bukan dalam kondisi perang, selagi ilahnya itu ada pada kondisi tertentu, maka dibolehkan untuk melakukan akan sholat syiddatul khauf, yang mana dalam hal ini seperti yang telah disebutkan pada pelajaran-pelajaran yang telah lewat, dibolehkan bagi orang yang dalam kondisi demikian ini untuk melakukan sholat dengan meninggalkan istiqbalul qiblah, dan manakala berjamaah dibolehkan lebih maju daripada imamnya, dan dibolehkan pula untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang banyak, ya, sesuai dengan kondisi, serta dibolehkan untuk waktu rukuk atau sujud hanya dengan isyarat saja. Ini semuanya bila kondisinya mengharuskan demikian, yaitu kondisi yang disebutkan syiddatul khauf, yang selalu kita pahami, ya, dengan kondisi yang sangat panik, ya, dalam keadaan dalam kondisi syiddatul khauf lah. Ini semuanya dibolehkan bagi orang-orang yang dalam kondisi demikian ini, ya, walaupun bukan dalam peperangan, ya, itu selagi orang tersebut, selagi pelaku sholat tadi itu tidak ada kaitannya dengan tujuan maksiat, ya. Jadi ini sholat semacam ini hakikatnya adalah rukhsah min rukhasil ad-din, merupakan kemudahan yang diberikan oleh syariat, ya. Maka karena sholat syiddatul khauf semacam ini tadi, ya, termasuk min rukhasiddin, maka berlaku pula akan hukum atau kaidah yang mengatakan ar-rukhas la tunatu bil ma'asi.
ya. Yang namanya rukhsah agama itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan bentuk apapun daripada kemaksiatan. Kita sudah mempelajari akan sholat qasar. Itu daripada persyaratan-persyaratan bolehnya seseorang untuk melakukan sholat qasar, ya, bila dia dalam perjalanan tersebut bukan untuk tujuan maksiat, bukan untuk tujuan maksiat. Maka dalam ini mencakup segalanya. Sebagaimana kalau orang dari Malang, ya, ke Jakarta untuk untuk menemui pacarnya, ini tidak boleh menggosor sholat, ya kan? Nah, ini sudah jelas karena maksiat. Bukan seperti umumnya kita malahan namanya orang tua sekarang, seperti yang sudah disebutkan berkali-kali, bahwasanya kebejatan moral daripada anak-anak, dari putra putri kita itu tidak lepas dari andil bapak dan ibunya. Buktinya tak, ya, dalam kaitannya dengan pacaran, ya, itu yang namanya putrinya kalau pulang dari sekolahan terus bawa laki-laki, ibunya tanya, siapa ini? Oh, pacarku, Bu. Langsung dihormati, nak, masuk. Apalagi kalau hujan seperti tadi itu, ya kan, nah, suruh masuk, dihidangkan kopi, dimanjakan, ya kan. Nah, yang tadinya si anak tadi itu pacarnya sembunyi-sembunyi, ya, ini malah diberi prioritas. Itu berarti bapak ibunya ini adalah penyebab maksiatnya si anak. Tidak sampai di situ saja, malah si ibu mengatakan biar lebih rileks, nak, ibu ke dalam saja. Ini jadi ibunya yang yang mengarahkan, ya, si anaknya untuk berzina. Itu ibunya, mboknya. Itu. Ini. Bukan itu saja, yang tadinya si putrinya tadi tidak boleh ke sekolah kecuali dengan adiknya laki, tapi setelah dapat pacar diserahkan pada buaya. Ini penyebabnya ibunya. Nah, ini kalau pangku-pangkuan naik sepeda motor terus mencium pagar atau pohon asem, nah, itu matinya mati sangit, penyebabnya ibunya. Ini haram untuk mendapatkan prioritas dalam kemudahan-kemudahan syariat. Kalau dua sejoli tadi itu pacaran, ya, orang Malang terus pergi ke mana, ke Bandung, ya, terus alasan musafir terus goser, ini bukan hak mereka, haram untuk menggoser sholat, ya. Maka juga haram kalau dalam kondisi syiddatul khauf, contohnya waktu ke taman mini, ya, atau ke anuan binatang ini taman safari, ada macan mencolot lari sementara dia belum sholat, dia mau melakukan sholat syiddatul khauf, haram, tidak boleh, karena bukan orangnya, bukan ahlinya. Itu. Begitu pula maksiat-maksiat lainnya tidak dibolehkan melakukan sholat syiddatul khauf. Antara lain di sini disebutkan termasuk tidak dibolehkan melakukan sholat syiddatul khauf, tapi harus melakukan sholat sebagaimana kalau dalam keadaan aman, ya, sholat biasa, ya, tidak ada keistimewaan untuk ahlul ma'asi, termasuk yaitu kata beliau, wa yumna'u jami'u ma dzukira alal asi, ya, termasuk kabugot, ya. Jadi di sini disebutkan ada dua
istilah ya. Wa yumna'u jami'u ma dzukira alal asi binahwi qitalihi kabughat wa qat'i tariq au harabihi ya. Termasuk maksiat yaitu bila peperangan tadi, kalau dalam masalah peperangan melawan pemberontak ya. Ini selagi pemerintahannya tadi itu ya, pemerintahan yang dipimpin oleh muslim, selagi presidennya muslim, selagi perdana menterinya muslim, selagi kepala negaranya muslim, tidak dibolehkan kaum muslimin untuk memberontak, tidak dibolehkan. Nah, bila ada yang melakukan pemberontakan selagi atau padahal si presidennya tadi muslim, maka si pemberontak tersebut atau yang mengangkat senjata yang ingin mengungkup tadi itu ya, tidak dibolehkan untuk melakukan sholat syiddatul khauf, karena pemberontak terhadap pemerintahan yang pemimpinnya muslim ini adalah al-asun, orang-orang yang ahli maksiat, yang tingkatan kemaksiatannya sangat berat ya. Kalau mati su'ul khotimah itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hal ini sebagaimana dalam hadis-hadis antara lain man hamala alaina silah falaisa minna ya. Siapa daripada orang-orang ya, daripada manusia kaum muslimin yang hamala membawa alaina atas kami untuk menyudutkan kami ya, maksudnya memberontak ya, silah senjata untuk memberontak pada kami, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Begitu pula hadis Tirmidzi, man faraqal jamaah faida syibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi. Barang siapa yang melepaskan diri dari al jamaah ya, kelompok kelompok muslimin yang terbesar walaupun satu kilan, maka berarti dia telah melepaskan ya akan tali Islam dari lehernya. Begitu pula hadis Bukhari Muslim, man kharaja hadis At-Tabarani, man kharaja anit ta'ah wa faraqal jamaah fa maitatuhu jahiliyah. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang Islam ya, ini pasti pemimpin Islam ya, dan wa faraqal jamaah, keluar daripada al-jamaah, matinya mati mitatan jahiliyah. Ini semuanya gambaran betapa para pemberontak terhadap pemimpin yang muslim ini adalah pelaku dosa-dosa besar. Maka tidak dibolehkan untuk mempergunakan rukhas daripada syariah. Mungkin ada yang bertanya, loh ini karena pemimpinnya zalim. Walaupun zalim, ada jalurnya. Nabi sudah menyebutkan ad-dinun nasiha. Kunna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin. Itu. Kaif an-nasiha li a'immatil muslimin, yaitu kalau mereka dalam jalan yang benar kita ikuti. Kalau mereka dalam kedzaliman ya justru wajib kita mengingatkannya. Ya. Kalaupun mereka fasik atau zalim, tapi selagi mereka itu muslimun, tidak dibolehkan untuk kita memberontak. Sebab beda antara pemimpin
yang memiliki iman, ya, dengan pemimpin yang non muslim. Kalau pemimpin non muslim itu memahami akan kehidupan di dunia ini, ya, pemahamannya terhadap kehidupan di dunia ini terbatas. Sementara konsep kehidupan, ya, yang dibuat oleh yang menciptakan kehidupan itu telah menentukan bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah apa? Untuk satu-satunya lahan lil akhirah. Maka atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini, ya, bumi tempat kita berpijak ini untuk warisan hamba-hamba yang soleh. Ya. Yarithuha ibadiyas solihun. Innal arda yarithuha ibadiyas solihun. Ini Allah yang menciptakan bumi ini. Allah menghendaki, ya, memberikan, menyerahkan pada hamba-hambanya yang soleh. Ini suatu kekeliruan kalau di antara kita mengatakan negara kita bukan negara Islam, ya, negara apa, kita bukan negara Islam. Ini suatu apa, suatu kekeliruan, suatu keterbatasan akan pemahaman, ya, yang mengarah pada apa, pada ketidakfahaman, ya, atau malahan apa, mengarah pada ketidakpercayaan bahwa bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kasarnya demikian. Padahal Allah sudah menyebutkan huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan akan apa yang di bumi ini untuk kalian. Dan begitu pula, tidak usah repot-repot. Nah, ini hubbul watan minal iman. Kita sering mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta terhadap negeri daripada keimanan. Maksudnya apa? Maksudnya orang kalau menyadari akan hakikat daripada negerinya, tempat tinggalnya, tempat kelahirannya, ya, bahwa itu adalah apa namanya, milik Allah. Ini menambah keimanannya. Ini. Maka orang yang mengatakan negara kita ini bukan negara Islam, ini orang yang tersungsang akan apa, akalnya. Allah yang menciptakan bumi, ya, untuk hamba-hambanya, kok dia memaksakan kehendaknya. Ini yang disebutkan oleh Habibullah bin Al-Haddad, apa, wa zamanun ukisat ahwaluhu sar wajah fi hadil qafa. Zaman itu apa, pemahaman, penilaian sudah tersungsang. Yang namanya pantat dijadikan kepala, yang namanya kepala dijadikan pantat. Banyak daripada, malahan dari oknum-oknum ulama juga demikian. Itu. Kita sekarang pada apa, terbiasa dengan istilah-istilah yang apa, yang dibalik, ya, tujuannya untuk mengkikis akan apa, syariat di bumi Indonesia ini. Antara lain apa, perzinahan. Kalau zaman dahulu kita apa, namanya perzinahan itu bikin apa, bulu kuduk apa, berdiri, iya kan? Tapi dirubah apa, hidup seatap. Nah, ini tambah mendorong untuk melakukan kemungkaran. Ini kemarin waktu ada undangan, ada makanan apa, utak, ya, otak itu yang punya rumah menyilahkan pada yang hadir dengan mengatakan, mari makan. Apa ini? Komputer katanya. Jadi apa, supaya orang mau makan utak kan karena tingkatan apa namanya, kolesterolnya kan tinggi, jadi dirubah. Komputer, ini makan komputer. Begitu pula yang namanya apa, ini al-ard, bumi tempat kita berbicara, ini milik Allah. Allah mengkhususkan, ya, pada hamba-hamba yang soleh. Kok kita mengatakan ini negara kita bukan negara Islam? Masalahnya apa, yang menciptakan kehidupan ini itu yang apa, memberikan mewariskan pada hamba-hamba yang beriman. Kok kita justru dengan enaknya mengatakan apa, bukan negara Islam?
negara banyak. Ini sayangnya banyak daripada orang-orang Islam, malahan oknum-oknum ulama juga ikut-ikutan demikian. Itu dari kaum liberalis dan apalagi yang pakai anuan akhir-akhir ini pluralisme dan lain-lainnya. Ya, ini memalukan. Dia lahir ndak bondo, ya kan? Kok enak, negara kita bukan negara Islam. Bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya hanya 60 tahun, 70 tahun tinggal di bumi ini. Kemudian dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungan jawabnya. Di sini kita harus sadar. Kenapa? Selagi pemimpin itu, ya, pemimpin muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, tidak dibolehkan untuk rakyat memberontak, apapun alasannya. Lebih-lebih dalam hal ini al-fasad, kerusakan dengan adanya pemberontakan terhadap pemimpin yang muslim, ini jauh lebih bahaya daripada tetapnya si pemimpin tadi. Karena itu tadi beda, ya, orang yang beriman dengan yang kafir. Yang kafir memahami kehidupan di dunia ini segala-galanya. Yang namanya kemuliaan yaitu materi, yang namanya titel adalah tujuan untuk hidup, terbatas, mengkultuskan akalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadikan bumi ini untuk hamba-hamba yang beriman. Ini suatu kefatalan kalau yang jadi pemimpin itu kafir, kayak apapun tidak dibolehkan. Itu makanya kalau seandainya pemimpin tadi itu, ya, muslim terus murtad, ya, nah ini wajib diturunkan karena bukan ahlinya untuk memimpin. Jadi harus kita menyadari bahwasanya beda akan pandangan mukmin tentang kehidupan ini, ya, dengan pandangan non mukmin. Karena sekali lagi itu tadi, mukmin pasti tahu bahwa ini bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan konsep kehidupan, ya, di dunia ini hanya sebatas jembatan. Kita akan menuju akan konsep yang telah ditentukan oleh Allah, kesempurnaan kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Ini maka tidak dibolehkan bagaimanapun juga, ya, selagi pemimpin tadi muslim, tidak dibolehkan kita memberontak. Malahan orang yang membuat makar terhadap pemimpin yang muslim, apapun alasannya, termasuk bughat yang harus diperangi. Dan mereka tidak boleh mempergunakan sedikit pun daripada rukhasul ad-din. Ini yang dikatakan oleh Syekh Subbat, walam yajuz li ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Tidak dibolehkan bil ittifaq, ya, untuk makar terhadap waliyil selagi pemimpinnya fi ghairi mahdil kufri, bukan kafir, ya, tidak dibolehkan khurujuna, yaitu membuat makar, memberontak ala waliyil amri. Ini. Dan sekali lagi akibat dampak daripada pemberontakan terhadap pemimpin yang Islam tadi, melengsarkan pemimpin Islam, itu sangat berat. Karena kayak apapun tingkat kedoliman yang dilakukan oleh si pemimpin pemimpin tersebut selagi berkuasa, itu masih kalah dengan dampak apabila pemimpin tadi itu dilengsarkan sehingga tidak ada pemerintahan. Itu saya waktu di Somalia zaman Ziyad Barre, waktu Ziyad Barre dilengsarkan, itu hampir 20 tahun lebih tidak ada pemerintahan. Tidak ada pemerintahan. Lihat dampaknya. Jadi tidak ada pemerintahan, jadi tidak ada polisi yang menjaga akan tempat-tempat berkumpulnya orang-orang, tidak ada tentara, ya, sama sekali. Jadi orang itu manakala ada sedikit permusuhan dengan kawannya,
membunuh ini biasa-biasa aja, tidak ada hukum. Malahan yang namanya senjata itu dijual seperti orang menjual rokok. Seperti orang menjual rokok. Kalau ada orang beli pistol atau brand, ya itu dicoba dulu. Dicoba. Yang dibuat percobaan apa? Orang yang tidur atau orang mbambong di pinggir jalan, itu ditembak. Oh, ini mantep, bagus. Ini mati, tidak ada hukum. Nah ini 20 tahun lebih di sini sangat jelas. Kenapa Islam tidak membolehkan adanya pemberontakan terhadap pemimpin, terhadap pemerintahan selagi pemimpinnya tadi muslim. Karena pandangan terhadap kehidupan ini beda. Sedolim-dolimnya si muslim, tapi selagi dia muslim, toh akhirnya dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan al-kafir yang mengandalkan akalnya, mengandalkan otaknya. Sementara akal itu makhluk. Coba lihat di dalam tauhid itu, ilmu tauhid. Itu ada 20 masalah yang sangat vital, yang mana akal tidak mampu untuk menjawabnya. Yang menjawab adalah syariat. Yang menjawab adalah syariat. Antara lain, adakah kehidupan setelah kematian? Ini pertanyaan disodorkan kepada akal. Akal tidak mampu. Kenapa? Makhluk. Yang menjawab adanya kehidupan setelah kematian alias alamul barzakh, itu yang menjawab adalah syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjawab ya iman daripada si mukmin. Adakah yaumul ba'ats? Wahai akal diam 1000 bahasa. Tak bisa jawab karena makhluk rentan dengan berbagai macam kekurangan. Tapi yang menjawab syariat. Ya. Adakah nanti al-hasyr fil mahsyar? Ya, orang dikumpulkan di mahsyar. Wahai akal, jawab. Akal tidak bisa jawab. Ya itu tadi. Karena makhluk. Bagaimana makhluk dikultuskan oleh orang-orang non muslim, malahan liberal, ya orang-orang liberal itu demikian mengkultuskan akan akalnya. Itu daripada pemahaman orang-orang liberal, mereka malah mengatakan ini Quran tidak relevan, tidak cocok. Mestinya Quran itu seperti Injil, ya Barnaba atau perjanjian lama, perjanjian baru, ya ada sebelum sebelum adanya ayat ada kata pembukaan dari manusia. Nah kalau semua itu dari Allah, ini sama dengan pengkultusan terhadap Allah. Subhanallah. Ini fahaman kaum liberal. Yang mana banyak sekarang di pondok-pondok. Terus terang banyak gus-gus itu yang fahaman liberalis. Malah 70% dalam anuan terakhir ini daripada al-gawagis itu fahaman liberal. Itu sangat berbahaya. Kita ini hanya nunggu. Mereka itu nunggu kiai-kiai yang tua-tua ini kalau tidak ada baru mereka. Walaupun sekarang sudah banyak yang demikian, yang berani terang-terangan mengibarkan bendera liberal di pondok-pondoknya, yang mana banyak daripada mereka menghakimi Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi, malah menghakimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita tahu orangnya mengatakan kalau Allah itu mendolimi masih saja nanti yaumul qiyamah mengazab Fir'aun, berarti Allah itu zalim. Dari orang-orang kita. Kenapa? Karena dia sudah minta maaf, sudah taubat, kok masih diazab. Ini jadi
Mereka itu lebih lebih jadi lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak di masyarakat kita, di komunitas muslimin, terutama di pondok-pondok, lebih-lebih di universitas Islam malahan. Itu. Ini jelas-jelas pahaman yang keluar dari jalur syariat. Hati-hati. Ya, mereka ini tinggal menunggu kiai-kiai sepuh kita. Ya, kalau kiai-kiai sepuh tidak ada, itu mereka akan lebih berani lagi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur pada kiai-kiai kita as-solihin, ahli sunnah wal jamaah, al-muttabi'in wal mutamassikin di ahli sunnah wal jamaah, wa anallaha yahfadzul islam wal muslimin la siyama fi Indonesia, wa yaj'al aqidatana aqidah ahli sunnah wal jamaah, wa yaj'al al-islam rayatul islam murtafi'ah wa khafaqa fi Indonesia khususan wa fil buldan al-islamiyah umuman ma'al inayah wal riayah wal lutuf wal hifdz wal wiqayah wal lutuf wal hidayah bagi Nabi Muhammad Sayyidil Bariyah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.